Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit memaparkan bagaimana pelaksanaan kelima dalam satuan pendidikan. Jadi seperti yang sudah dibahasakan oleh Ibu Hasmina tadi, bahwa kita memilih 3 tema ya untuk pelaksanaan P5. Namun pada kesempatan ini saya ingin memaparkan dulu sebenarnya 3 tema yang akan kita laksanakan di dalam 1 tahun ajaran ini sebenarnya seperti apa teknisnya ya. Jadi kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita melihat dulu miskonsepsi tentang koordinator P5 ini yang kadang-kadang kita menjadi pertanyaan bagi kita. Sebenarnya kegiatan P5 ini seperti apa? Ya, pertama yang ada dalam pemikiran kita orang awam, awalnya ketika kita belum mengetahui hal ini, kita merasa bahwa mengajar P5 itu hanya dibebankan pada guru koordinator P5. Sesungguhnya tidak. Kita berkolaborasi seluruh elemen sekolah, di dalamnya ada kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan, kemudian ada koordinator P5 dan ada fasilitator. Jadi mengajar P5 ini tidak hanya dibebankan kepada koordinator saja. Ini miskonsepsi tentang P5, koordinator P5. Kemudian yang kedua, laporan proyek murid dibuat oleh guru koordinator P5. Tidak. Ini kita buat bersama-sama. Semua elemen sekolah yang terkait di dalam kegiatan proyek ini. Ya, di dalamnya berarti ada kepala sekolah, ada koordinator, ada fasilitator. Ya, kemudian yang ketiga, koordinator P5 sama dengan fasilitator P5. Ini sama sekali tidak sama. Koordinator ditunjuk oleh kepala satuan pendidikan, kemudian koordinator akan membuat modul proyek yang di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan oleh fasilitator. Itu. Kemudian yang miskonsepsi yang keempat, koordinator P5 hanya membuat bukti fisik. Ini tidak boleh terjadi sama sekali. Ya, tidak boleh terjadi sama sekali bahwa koordinator P5 hanya membuat bukti fisik kegiatan P5, sementara aktivitasnya tidak kelihatan dalam bentuk portofolio. Ini miskonsepsi tentang koordinator P5. Jadi Bapak Ibu, setelah kita melihat 4 poin ini, mari kita bersama-sama bekerja bahu-membahu untuk menyelesaikan proyek ini dalam 1 tahun ajaran. Semua satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan dibantu oleh koordinator P5 dan ditopang oleh fasilitator yang terkait dalam mata pelajaran yang saling berhubungan dengan tema yang kita pilih. Ya, itu. Kemudian strategi membentuk tim fasilitator. Ini yang penting. Bagaimana kita membentuk tim fasilitator di dalam satuan pendidikan untuk menelurkan sebuah proyek tentang tema yang kita sudah angkat dan kita sepakati bersama. Ya, pertama, pimpinan satuan pendidikan menentukan seorang koordinator proyek. Ini sudah jalan. Ya, terpilih Ibu Hasmina, saya dan Ibu Rika. Ini sudah di poin 1. Kemudian, apabila sumber daya yang cukup, tentukan seorang koordinator dari masing-masing kelas. Misalnya, 1 orang koordinator di kelas 1,
1 orang koordinator di kelas 2 dan seterusnya jika sumber daya kita memadai. Ya, alhamdulillah ini sudah jalan. Kita pilih satu-satu. Kemudian koordinator mengumpulkan pendidik-pendidik perwakilan. Ini yang paling penting poinnya. Jadi koordinator tidak mengajar sendirinya. Kita bahu-membahu, fasilitator. Ya, koordinator mengumpulkan pendidik-pendidik perwakilan dari setiap kelas, atau apabila sumber daya manusia terbatas, perwakilan dari masing-masing fase. Ya. Jadi kita tentukan koordinator kerja tentukan mata ajar mana yang relevan dengan temanya, kemudian kita kait gurunya untuk kita bekerja sama menjadikan mereka sebagai fasilitator yang akan bekerja di lapangan. Ya. Selanjutnya, yang keempat, koordinator memberikan arahan untuk merencanakan dan membuat modul proyek untuk setiap kelas atau fase. Jadi untuk kita koordinator terpilih 3 orang, ini kita membuat modul proyek. Modul proyek yang berisi aktivitas apa saja yang akan kita lakukan selama 1 tahun ajaran. Kemudian ini akan dibagikan kepada fasilitator mata ajar pelajaran apa saja yang bekerja sama dengan kita. Kemudian mereka mempelajari aktivitas itu, kemudian mereka akan mengajarkan di dalam kelas kepada peserta didik. Jadi koordinator menyiapkan aktivitas. Kemudian tim fasilitasi proyek. Tim fasilitasi ini yang dimaksud adalah guru-guru mata pelajaran yang terkait dengan tema yang kita usung. Ya, tim fasilitasi proyek dapat ditambah, dikurangi, atau ditiadakan sesuai kebutuhan setiap satuan pendidikan. Dilihat dari pertama, jumlah peserta didik dalam satuan pendidikan. Kalau kita lihat kenyataan siswa kita, ini tim fasilitasi ini kita sudah harus bekerja sama. Tidak ada pengurangan, apalagi peniadaan. Semua kita harus bekerja bahu-membahu. Ya, kemudian banyaknya tema yang dipilih dalam 1 tahun ajaran. Nah, kan kita sudah dengar dari Ibu Hasmina bahwa kita memilih 3 tema. Ya, pertama tadi bangunlah jiwa dan raganya, kemudian bebas sampah, dan yang ketiga tentang kewirausahaan. Jadi kalau untuk bangunlah jiwa dan raganya, ini bagusnya kita ambil di awal-awal bulan di Agustus kemarin, kebetulan jalan bersamaan dengan kalender. Ya, di sana ada kegiatan yang hubungannya dengan bangun jiwa dan raga. Oke, selanjutnya keterbatasan jumlah pengajar. Nah, kondisi ini kita tidak terbatas. Ya, kita malah lebih atau cukup. Ya, selanjutnya atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Jadi maksudnya begini nih untuk poin yang keempat. Misalnya ada guru mata pelajaran sertifikasi, kemudian kekurangan jam mengajar. Nah, boleh kita gandeng sebagai fasilitator sebagai tambahan jumlah jam mengajarnya, asal dia berada di kelas 7 atau 8 di mana kurmer itu diselenggarakan. Ya, jangan kita kasih fasilitator guru kelas 9 karena tidak ada tidak ada koneksinya dengan jumlah jam yang ditagih oleh sertifikasinya. Seperti itu. Nah, ini pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan proyek. Ini yang kegiatan proyek.
Kemudian sistem ini juga dapat digunakan sebagai portofolio satuan pendidikan. Jadi setiap kegiatan dalam 1 tahun ajaran itu kita buatkan portofolionya. Ya, dari pelaksanaan sampai pada pelaporan hasil nanti. Kemudian peran satuan pendidikan membuka pintu kolaborasi dengan narasumber untuk memperkaya materi proyek. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Hasina tadi, bagaimana kalau kita menghadirkan dari lingkungan hidup hubungannya dengan tema sampah. Ya, kita hadirkan mereka untuk memberikan semacam pengetahuan tentang sampah kepada anak-anak kita. Ini tugas dari satuan pendidikan, memfasilitasi ini. Masih tugas satuan pendidikan mengkomunikasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kepada warga satuan pendidikan. Jadi orang tua juga harus kita informasikan bahwa di satuan pendidikan kita SMP Negeri 3 Kuli Susu ada yang dinamakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, supaya mereka nanti tidak bertanya kenapa misalnya suatu saat anaknya tidak belajar, ya mereka cuma mengurus sampah, ya. Jadi ini tidak timbul miskonsepsi dengan orang tua bahwa oh itu mereka sedang ber-P5. Kemudian memastikan beban kerja pendidik tetap dipertahankan atau tidak dikurangi sehingga alokasi waktu satu mata pelajaran terbagi 2. Ada intrakurikuler dan proyek P5. Ini terkhusus bagi fasilitator yang tergabung dalam mata pelajaran yang digandeng oleh tema yang diusung. Ya. Kemudian yang kelima, melibatkan pendidik bimbingan dan konseling. Melibatkan pendidik bimbingan dan konseling atau mentor untuk memfasilitasi proses berjalannya proyek dengan memberikan dukungan baik dalam bidang akademis maupun kebutuhan sosial emosional peserta didik. Jadi kita tidak terlepas dari bimbingan konseling. Ya, karena menyediakan kebutuhan sumber daya serta dana yang diperlukan untuk kelangsungan proyek. Namanya proyek, kita tentu butuh dana. Ya. Nah, ini yang tadi itu peran dari satuan pendidikan. Sekarang bagaimana peran koordinator proyek? Ya. Pertama, koordinator proyek bisa dari wakil kepala satuan pendidikan atau pendidik yang memiliki pengalaman atau mengembangkan dan mengelola proyek. Ya, ini dipilih oleh kepala satuan koordinator. Kemudian mengembangkan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola proyek di satuan pendidikan. Mengelola sistem yang dibutuhkan tim, pendidik atau fasilitator dan peserta didik untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Dengan dukungan dan kolaborasi dari koordinator dan tim kepemimpinan satuan pendidikan. Lagi-lagi kita bekerja sama bahu-membahu. Kepala satuan pendidikan, koordinator, dan fasilitator. Keempat, memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi di antara para pendidik dari berbagai mata pelajaran. Nah, untuk poin 4, ini bisa terjadi apabila masing-masing koordinator telah aktivitas pembelajaran. Lakukan itu, perannya dia adalah memperhatikan kebutuhan dan minat belajar setiap peserta didik agar dapat memberikan stimulan atau tantangan yang berbeda, berdiferensiasi di dalam kelas. Ya, bagi setiap peserta didik sesuai dengan gaya belajar, daya imajinasi, kreasi dan inovasi serta peminatan terhadap tema proyek. Ya, jadi mereka yang terpilih dalam fasilitator untuk mengusung tema itu diharapkan mampu untuk melakukan poin 1. Yang kedua,
memberikan ruang bagi peserta didik untuk mendalami isu atau topik pembelajaran. Nah, untuk poin 2, 3, dan 4 ini bergantung kepada aktivitas yang disuguhkan oleh koordinator di dalam sebuah modul proyek. Jadi fasilitator tinggal melihat, apa yang akan saya lakukan, apa yang saya akan lakukan. Ya, itu sudah ada di dalam modul proyeknya nanti. Kemudian melakukan penilaian dengan mengacu pada standar asesmen yang sudah ditentukan dalam memonitor perkembangan profil pelajar Pancasila yang menjadi fokus sasaran. Ya, jelas. Mengajarkan keterampilan proses inquiry peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk mencari referensi pembelajaran yang dibutuhkan. Seperti, nah kalau misalnya di dalam modul proyek dia menyuguhkan kita sebuah aktivitas yang haruskan kita mencari literasi atau literatur dari majalah, dari artikel, dari tulisan-tulisan apa, surat kabar atau majalah, itu kita harus upayakan para fasilitator untuk menyediakan ini. Kita carilah, kita mengetik atau kita mencari majalah yang ada hubungannya dengan tema itu, kemudian kita hantarkan itu ke dalam kelas. Ya, ini peran dari fasilitator. Kemudian yang ketujuh, memfasilitasi akses untuk proses riset dan bukti. Misalnya, menyiapkan surat pengantar yang dibutuhkan untuk menghubungi sumber pembelajaran. Misalnya, kita ingin mengundang lingkungan hidup, misalnya seperti yang dikatakan Ibu Hasmina tadi. Jadi fasilitator itu membuat surat fasilitator, kemudian dihantarkan ke sana, ke tujuannya. Kemudian ketika dia hadir, kita dampingi di dalam kelas pengganti fasilitator saat itu. Kita dampingi di dalam kelas, dia membawakan materi itu. Kita fasilitasi. Kemudian apa tidak, kita mencari kontak dan menghubungi narasumber itu supaya bisa hadir di sini. Ini peran dari pendidik atau fasilitator. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Yang terpenting yang kita ketahui bahwa intinya tadi itu adalah bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah bisa terjadi dengan sukses sampai pada pelaporan itu apabila 3 elemen saling bekerja sama. Yang pertama, satuan pendidikan selaku kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan. Kemudian bagaimana koordinator bekerja menelurkan modul proyek tentang tema yang dipilih. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran fasilitator untuk bekerja menyelesaikan modul proyek yang telah disiapkan. Mungkin itu dari saya sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.